Selamat siang, nama saya Felix Pertamasan. Saya dari Universitas Atmajaya Makassar dengan stambuk 196103. Di sini saya bertugas untuk mempresentasikan mengenai ARM arsitektur. Adapun beberapa yang akan saya bahas yaitu sejarah ARM, kapabilitas, desain dari ARM, pemanfaatan atau fungsi dari ARM. Langsung saja yang pertama, sejarah dari ARM. Awal mulanya, ARM dikenal dengan Acorn RISC Machine yang dikembangkan oleh Acorn Computer Ltd. Acorn Computer Ltd merupakan perusahaan di bidang teknologi yang pernah meluncurkan prosesor 6502 pada tahun 1981. Pendiri dari Acorn ialah Christopher Curry dan Herman Hauser. Sebelum bertemu dengan Herman Hauser, Christopher Curry pernah bekerja dengan Cliff Sinclair, pendiri dari Sinclair Research Ltd. Christopher Curry merupakan salah satu orang penting di perusahaan itu. Tetapi dia memutuskan keluar dari sana karena adanya ketidakcocokan pendapat mengenai arah tujuan perusahaan. Setelah itu, Christopher Curry pun bertemu dan bekerja sama dengan Herman Hauser, seorang PhD di bidang fisika Austrian, untuk membuat perusahaan sendiri dan diberi nama Acorn Computer. Jauh ke depan, Acorn memulai desain prosesornya sendiri dengan proyek Berkeley Ridge. Acorn mempercayakan tugas pembuatan desain prosesornya kepada Sophie Wilson dan Steve Furber, dua saintis komputer dari University of Cambridge. Sophie yang bertugas mengembangkan instruksi dari ARM1 dan Steve bekerja untuk desain chip. Pengembangan Acorn RISC Machine tidak dimulai sampai akhir 1983 atau awal 1984. Pada tanggal 26 April 1985, chip pertama berhasil diproduksi. Chip tersebut dikenal dengan ARM1. Apple Computer yang sementara mengembangkan seluruh platform computing menemukan bahwa ARM merupakan prosesor yang sangat mendekati persyaratan yang diperlukan untuk implementasi. Apple pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Acorn dalam mengembangkan ARM. Tak hanya Apple, FLSI Technology yang sebelumnya telah memproduksi ROM dan custom chip juga bekerjasama dengan Acorn. Kerjasama ini sangat penting di mana Apple Computer menginvestasikan sejumlah uang, FLSI Technology menyediakan peralatan yang dibutuhkan, dan Acorn menyediakan 12 engineer-nya. Hasil dari kerjasama ini membukakan perusahaan baru yang bernama ARM Holdings pada tahun 1990 dan nama ARM yang awalnya Acorn RISC Machine menjadi Advanced RISC Machine. Berikutnya, kapabilitas atau kemampuan dari ARM. Yang pertama, hemat daya. Karena RISC cenderung memiliki transistor yang lebih sedikit, itu berarti daya yang digunakan jauh lebih kecil, lebih sedikit panas, dan hanya membutuhkan ruang yang sangat kecil. Sehingga sangat cocok dengan perangkat-perangkat kecil dengan kemampuan terbatas. Yang kedua, a uniform register file, di mana instruksinya tidak terbatas untuk bertindak pada register tertentu. Yang ketiga, a load or store architecture, di mana processing data hanya pada register content dan tidak langsung pada memory content. Yang keempat, simple addressing modes, di mana semua alamat load or store hanya ditentukan dari register content dan bagian instruksi. Berikutnya ada ARM design. Di dalam ARM ada yang namanya core. Secara umum, core tertanam dalam device dan biasanya tidak terlihat dalam batasan device atau jarang terlihat. Lalu ada yang namanya port debug. Port debug merupakan koneksi terbuka ke bagian core. Lalu ada clock and reset controller. Karena core ARM hanya punya dua input interrupt, perangkat keras yang paling umum akan menjadi semacam interrupt controller. Di antara device komponen-komponennya terhubung dengan on-chip bus interconnect dan bus arsitektur. Ada dua bus yang terdapat dalam ARM-based system on-chip. Ada bus system performance tinggi dengan nama AXI dan lower power peripheral bus dengan nama APB. Pada umumnya, APB digunakan untuk mengumpulkan semua peripheral atau perangkat keras, dan AXI untuk memori dan high-speed device lainnya.
Kebanyakan device memiliki jumlah on-chip memori yang sama dengan interface untuk memori eksternal. Sebagai tambahan, interface eksternal di sekeliling batasan dari device tidak akan menjadi bus. Bus digunakan untuk internal interface dan tidak terbuka. Berikutnya, yang terakhir ada pemanfaatan dan fungsi dari ARM. Fungsi ARM pertama, ARM digunakan sebagai desain arsitektur prosesor-prosesor mobile, seperti digunakan sebagai basis arsitektur untuk chipset seri A milik Apple, digunakan sebagai desain prosesor Snapdragon dan prosesor-prosesor mobile lainnya. Yang kedua, mengintegrasikan keseluruhan komponen internal komputer agar dapat bekerja sama. Yang ketiga, mencegah terjadinya overlapping pada tiap-tiap komponen komputer. Misalnya, jika mengakses sebuah data, maka yang bekerja adalah komponen hard disk dan bukan komponen yang lainnya. Yang keempat, menjaga performa komputer. Yang kelima, mendukung kebutuhan spesifikasi komputer. Yang keenam, mengolah perhitungan algoritma dalam menjalankan perintah yang diberikan. Maksudnya, membantu mengolah perhitungan algoritma di dalam sebuah komputer, sehingga nantinya komputer bisa melakukan setiap perintah yang diberikan user. Ketujuh, menjaga stabilitas dari setiap komponen komputer. 8. Otak komputer. Dikatakan otak komputer karena ARM membantu komputer dalam berpikir, menjalankan perintah, mengolah informasi, dan juga melakukan setiap pekerjaan yang harus dilakukan. Demikian presentasi saya mengenai ARM arsitektur. Terima kasih.